Rasulullah SAW, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala nafsihi fa inna dzalika min husnil khuluq." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda." Apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba minyak dunia, dari dunia, ma'rifu, apa yang dia senangi, wa huwa muqimun 'ala ma'asi, dan dia sedangkan dia tetap atas kedurhakaannya atau kemaksiatannya. Fa inna dzalika minhu istidraj, maka bahwasannya dan demikian itu daripadanya adalah istidraj. Artinya apabila kita melihat seorang hamba kemudian di dalam urusan dunianya itu semuanya terpenuhi, apapun yang dia mau pasti punya ada gitu yang terlaksana. Jadi seakan Allah menuruti daripada permintaan dia. Padahal kalau kita melihat dia dalam keadaan kehidupan sehari-hari itu selalu berbuat kemaksiatan. Ada tak di kalangan masyarakat kita ini orang yang sering maksiat, hidupnya makmur, hidupnya sejahtera, dagangnya lancar, dia punya usaha meningkat. Ada kan? Ada. Bahkan dia tidak pernah sholat, dia pernah puasa, bahkan sering berzina. Pokoknya maksiat dia lakukan. Perintah Allah tidak pernah dia lakukan. Nah, tetapi dalam kehidupan dunianya ini orang kok sejahtera banget ya, enak bener dia ini, ya, nggak ada kekurangan sama sekali. Nah, apakah itu termasuk orang yang Anda dicintai Allah? Bukan, itu namanya istidraj. Apa istidraj? Istidraj adalah menarik berangsur-angsur ke arah kehancuran. Jadi Allah seakan sengaja kepada itu hamba, ya, menuruti kemauannya, seakan-akan dia mendapatkan keriduan dari Allah. Apa yang dia lakukan selama ini, ya, meskipun dia selalu berbuat kemaksiatan, jadi Allah sengaja terus sampai dia lupa, ya, bahwa dia itu sudah jauh melenceng dari jalan kebenaran. Kapan ingatnya? Pas mati, berdiam. Oh, saya mati udah, tapi saya dunia lancar. Tapi kalau masalah ibadah jauh. Nah, baru sadar dia. Sadarnya pas dia mendapatkan siksa di dalam kubur. Begitu juga nanti dia mendapatkan siksa di dalam neraka jahanam. Allah sudah sengaja dengan memberikan semua kebutuhan dari dunia, ya. Ketika dia sudah rela di dalam kehidupan dunia, maka dia lupa dan mati dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah orang yang diberikan namanya istidraj, ya. Berbeda dengan karomah, orang-orang yang Allah cintai. Ada juga orang yang ibadah, orang yang Allah cintai, setiap dia berdoa, kalau kabulkan daripada permohonannya, itu namanya karomah, ya. Maka kita
kita nggak boleh merasa iri hati, merasa sakit hati akan daripada kehidupan kita ini. Belum tentu orang yang hidupnya makmur dunia ini orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu, ya. Jadi ketika dia mendapatkan semua itu kenikmatan, maka sebenarnya dia sedang apa? Sedang menuju daripada jurang, sedang mendapatkan daripada sisa Allah nanti di hari kiamat. Jadi peringatan buat kita semuanya ketika kita mendapati kehidupan seperti ini. Jadi dia pelan-pelan akan mendapatkan musibah. Kapan itu? Mungkin bukan di dunia, tapi nanti ketika sudah dia meninggal di dalam kubur ataupun nanti di akhirat. Nah, itu juga semua adalah fitnah, ujian di dalam kehidupan dunia ini. Jadi bahkan ada juga orang yang mempunyai keistimewaan, seperti apa? Seperti dia mempunyai kekuatan di luar manusia biasa, ilmu untuk padahal dia ahli maksiat. Apakah itu termasuk Allah cintai? Tidak. Maka yang kita menjadi patokan adalah di dalam kehidupan ini bukan masalah kita hidup di dunia ini makmur atau tidak makmur, tetapi yang dimaksud adalah apakah semua perintah Allah kita sudah laksanakan, begitu juga semua larangan Allah kita sudah jauhi sejauh-jauhnya. Kalau itu memang sudah menjadi kita sudah laksanakan semuanya, maka itu adalah tandanya bahwa Allah cinta kepada kita, bahwa Allah senang kepada kita, meskipun kita di dalam dunianya tidak sukses seperti orang kafir atau orang yang maksiat. Karena dunia ini ketika Allah ciptakan, Allah sudah tengok-tengok lagi, Allah sudah lihat lagi. Kenapa? Karena dunia kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau seandainya dunia ditimbang dengan sayap nyamuk, maka akan lebih berat sayap nyamuk daripada dunia. Kalau seandainya dunia lebih berat daripada nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan yang namanya dunia. Begitu juga dengan orang-orang ahli maksiat. Gitu. Jadi karena dunia ini hina, dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah, maka Allah sengaja kepada orang-orang yang dia benci, kepada orang-orang yang dia laknat, Allah kadang-kadang berikan dia daripada kenikmatan dunia ini. Apa tujuannya? Dia merasa bahwa dirinya benar, udah paling benar, gitu. Padahal dia sudah sangat jauh di dalam melencong, di dalam menurut agama kita. Artinya dia mendapatkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia dilalaikan dengan perkara kenikmatan dunia, maka dia lupa akan daripada tobat atau melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berpikiran bahwa dia itu selalu maksiat tetapi makmur dengan dunianya, bahwa dia adalah termasuk orang yang cintai, bukan. Bahkan dia termasuk orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini bukan patokan maksudnya. Dunia ini bukan patokan. Meskipun kita tetap berusaha di dalam mencari dunia, di dalam mencari dunia ini ada halangan rintangan. Tetapi ketika kita mendapat rintangan, bukan berarti kita dibenci sama Allah, bukan. Siapa tahu dengan sebab rintangan tersebut sebenarnya kita punya dosa yang memang bisa dihapus dan kita bisa lolos di dalam cobaan dan ujian tersebut. Ada dosa yang bisa dihapus dengan puasa, dengan sholat, dengan benda lainnya, kecuali dengan ujian dan cobaannya. Berarti ketika seorang mendapatkan ujian ini,
itu berarti dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan merasa bangga orang yang ahli maksiat kemudian di dalam kehidupan dunianya terpenuhi ya bahkan lebih daripada orang yang ahli ibadah misalnya. Kenapa? Karena dia sebenarnya mendapatkan istidraj gitu ya. Ini banyak sekali gitu kan. Ya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita min ahlika salasa fisalin fardu al-hayatu wal amanatu wasidqu wa idza lam taraha fala tarjuhu." Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita min ahlika salasa fisalin fardu." Apabila kau melihat dari saudaramu tiga perangai ya farjuhu, maka kau boleh mengharapkan kebaikannya. Al-hayatu yang pertama adalah sifat malu, wal amanatu yaitu amanah bisa dipercaya, wasidqu dan jujur, wa idza lam taroha fala tarjuhu. Maka apabila kau tidak melihat dari yang ketiga itu ya, maka jangan engkau mengharapkan akan daripada kebaikan darinya. Nah ini hadis kedua ya. Apabila kita melihat saudara kita, saudara seagama mempunyai akan daripada tiga sifat atau tiga perangai, yang dimana tiga perangai ini yang menunjukkan akan daripada sifat atau maka akhlak, termasuk daripada akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang mulia. Ya. Maka boleh kita mengharapkan daripada kebaikannya. Ya. Dari sini artinya, ya kita bisa mendapatkan manfaat dari orang tersebut, ya. Mendapatkan daripada pertolongan dari orang tersebut. Maka kalau kita mendapati saudara kita akan daripada tiga sifat ini, maka benar nggak usah diharapin akan daripada manfaat dirinya buat kita, atau kita mengharapkan bantuan pertolongan dari orang tersebut buat kita. Apa itu sifat yang menjadikan kita boleh memberikan harapan kepada orang tersebut dan kebaikannya? Yang pertama adalah al-haya'u, yaitu sifat malu. Jadi sifat malu ya, artinya di dalam hadis Nabi yang lain, sifat malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang sudah tidak mempunyai sifat rasa malu, maka sebagian imannya hilang ya. Dan di dalam sifat malu ini adalah ya bukan berarti kita malu hanya kepada makhluk saja, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita malu kepada Allah, kita malu nih Allah sudah berikan kita semua nikmat yang begitu luar biasa, tetapi kita ketika disuruh sholat, mangkir, tidak mau sholat. Disuruh puasa, tidak mau puasa. Disuruh berbuat baik, tidak mau berbuat baik. Disuruh saling membantu, tidak mau membantu. Itu namanya orang yang tidak mau sifat malu. Tetapi kalau orang sifat malu, maka semua perintah Allah akan dilaksanakan. Tuh, maka boleh dia berharap kepada dirinya akan daripada kebaikan. Artinya tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat malu. Orang kalau tidak mempunyai sifat malu, meskipun dia salah, itu merasa benar. Karena malu ini kurang. Manusia yang paling malu siapa? Nabi Muhammad SAW. Saking malunya sudah memang seperti perempuan yang sedang dalam keadaan tinggi, malu seperti perawan. Ya, artinya malu sini ya malu di dalam membangkang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau orang mempunyai sifat malu, ini alhamdulillah. Berarti apa? Masih ada harapan orang tersebut mempunyai kebaikan. Kemudian yang kedua adalah al-amanah. Ini amanah orang yang bisa dipercaya.
ini salah satu daripada sifat Nabi. Ya, bahkan salah satu tanda orang munafik adalah ketika dia dipercaya dia khianat. Berarti kalau dia dapat amanah kemudian dia khianat, termasuk daripada orang munafik. Nah, kalau orang yang bersifat amanah, nah ini insya Allah kita bisa mengambil daripada kemanfaatan daripada dirinya. Ya, artinya ya kita berikan tugas pada orang tersebut yang menjalankan tugasnya, karena memang dia dalam dirinya sudah ada amanah. Ya, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, ya saya percaya untuk apa? Ya, menjalankan daripada tugas yang Allah telah berikan kepada dirinya. Ya, sama Allah ada di amanah, apalagi dengan manusia. Ya. Kemudian wasifu yang ketiga adalah jujur. Jadi orang kalau sudah tidak mempunyai sifat jujur, bersusah itu, ya, susah dipercaya namanya, susah diajak kerjasama, susah diajak untuk ya memberikan dia tugas-tugas. Ya, kalau orang yang tidak jujur maka dia selalu berbohong. Jadi sifat jujur termasuk daripada sifatnya para nabi juga. Ya, maka dengan sifat jujur ini ya orang akan lebih percaya ya, dibandingkan dengan orang yang tidak jujur. Sekali saja kita tidak jujur maka hilang daripada kepercayaan orang lain. Jadi kan orang banyak yang pintar tetapi jujurnya kurang. Gitu ya. Sedangkan di dalam masalah perkara yang umum, bagian yang dalam agama saja kadang-kadang orang kurang jujur. Ya, kenapa? Menimbulkan bisa memiliki sifat itu tidak jujur karena memiliki sifat hapus kepada dirinya. Akhirnya dia tidak jujur. Ya, maka kalau kita ya, tidak hapus oleh dunia, maka kita akan bersifat jujur. Ya, bahkan saking susahnya orang disuruh jujur, dia tetap mengelak-elak terus. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi Saleh. Ketika beliau dalam keadaan kemudian bertemu dengan umatnya sekolah. Kata orang tersebut, dia nggak bisa, Opan, saya mau berjalan ke sana. Boleh nggak saya ikut? Boleh. Kemudian ini saya bawa bekal, nggak bisa bawa roti dua ya, satu dia bawa satu lagi. Kemudian nggak bisa berjalan dengan orang tersebut, kemudian istirahat. Ketika istirahat, nggak bisa tidur. Ternyata rotinya yang tadi ada dua hilang satu. Nggak bisa tanya, ini roti sampai makan ya? Tahu nggak sampai makan nggak bisa? Waduh, ditanya lagi sampai 3 kali tetap nggak mau ambil juga. Sudah kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita. Ya. Kemudian beliau menyambangi sungai sangat luas seperti sungai Musi begitu. Kata Nabi Isa, aduh ada sungai, ayo kamu ikut sama saya pegang kamu ya. Maka jalan tuh yang saja sama orang ini dulu jalan akhir. Setelah sampai di tepi, ditanya lagi Nabi Isa, yang tadi makan roti siapa ya? Udah sama Nabi Isa. Tetap nggak mau dia. Udah. Kalau begitu, kita jalan lagi. Mendapati apa? Udah ada rusa itu. Rusa panggil, sini. Langsung menyampai Nabi Isa. Kemudian, harus sendiri mau masuk beli menyerahkan dirinya untuk sendiri. Setelah disiangin makan minumnya dimakan dan dagingnya. Makan itu berdua dengan Nabi Isa. Kemudian setelah selesai makan, tulang-tulangnya ada di situ. Dengan izin Allah hidup kembali. Gerak nyatu lagi, tumbuh lagi, hidup. Melihat di tempatnya Nabi Isa. Nabi Isa tanya lagi, tadi yang makan roti siapa? Masih
dia mengaku juga akan daripada perbuatan dirinya. Tuh, kamu jujur ya. Udah kalau begitu, kita jalan lagi, jalan. Kemudian kita bisa mendapati sebuah batu yang besar. Dengan izin Allah berubah jadi emas. Jadi emas itu batu. Ketika menjadi emas, itulah jadi 3 bagian. Ini sebagian buat saya, kita bisa. Sebagian lagi buat kamu. Kata temannya, ya nggak bisa. Satu lagi buat siapa? Satu lagi buat orang yang mau jujur mengatakan siapa yang makan roti tadi. Dia pikir, waduh, itu mas saya. Baru jujur dia. Pas dia lihat akan daripada emas. Oh, ya. Tadi diperlihatkan mujizat yang begitu luar biasa, tetap kekeh. Dia tidak mau jujur. Tetapi ketika dihadapkan dengan dunia emas, baru mau jujur. Tuh, karena rakus daripada sifat manusia, maka dia tidak mau jujur. Tapi kalau udah berhubungan dengan dunia, wah itu apapun juga dia lakukan. Ya, ini kalau di dalam hadis ini, kalau kita mendapati saudara kita yang seniman mempunyai sifat yang ketiga ini, yang pertama malu, kemudian amanah dan jujur, maka bisa diambil daripada kebaikannya atau kemanfaatannya buat diri kita. Ya, karena kalau orang udah tidak mempunyai sifat malu, udah susah dan dibilangin. Begitu juga orang yang tidak beramanah, sama juga gagal beres. Begitu juga dengan orang yang suka berbohong. Ya, jadi selama dia kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan berubah seperti itu terus jadinya. Ya, karena dia orientasi kehidupannya apa? Dunia. Ya. Jadi kita udah nggak usah mengambil banyak harapan kepada orang tersebut karena tidak punya rasa malu, tidak amanah, tidak jujur. Ya. Kalau kita jadikan pegawai, dia udah pasti nggak beres kan? Ya, kalau nggak beres sudah suruh kerja begini, apa mau kerjain? Suruh begini, kalau begini. Apalagi kalau mereka kuat, wah, hati-hati tuh bisa hilang semua kita jadinya. Ya, karena orang-orang yang seperti ini hidupnya adalah tujuan dan dunia saja. Ya. Jadi sifat ini akan menjadi bagian makarim akhlak, akhlak yang mulia. Makanya beruntung kalau seseorang mempunyai 3 daripada sifat ini. Ya. Dengan satu, 3-3-nya kemudian 3-3-nya. Ini mulai lekat di kalangan masyarakat kita nih, orang yang mempunyai sifat malu, sifat amanah, ataupun daripada sifat jujur. Langkah